Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semua yang kami muliakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi, alhamdulillah atas rahman dan hikmahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka tarawih kita, insya Allah tarawih yang terakhir di tahun ini. Keduanya salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kehadirat besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita sekalian, pembawa satu risalah yang diperlukan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi dari pengurus maupun KMT seperti berikut. Yang pertama, tausiah tarawih pada malam ini insya Allah akan diisi oleh Dr. Haji Jamal Saril LC. Allah beliau sudah hadir di tengah kita. Kedua, imam sholat kita dalam sholat tarawih adalah imam tetap Haji Abdurrahman Jamil. Etikaf dini hari ini etikaf yang terakhir juga di masjid kita, berupa tausiah mulai pukul 12 sampai pukul 1 diisi oleh Ustaz Haji Suryanda Lubis, sedangkan muhasabah pada pukul 3 sampai pukul 4 oleh Ustaz Dr. Andes Haji Nasrul Fahri. Sedang tausiah subuh besok pagi insya Allah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Abdullah AS. Mengenai keuangan, perlu saya informasikan sebagai berikut. Total infak tarawih sampai dengan kemarin 106.641.000. Total infak subuh 50.968.000. Total infak Jumat 44.488.000. Infak buka puasa dan sahur 36.330.000. Infak kotak harian dan lain-lain 20.614.200 rupiah. Jadi total penerimaan 259.041.200 rupiah. Sementara pengeluaran 127.385.200 rupiah, sehingga saldo 131.656.000 rupiah. Mengenai zakat fitrah, amal dan fidyah sampai jam 14 jam 2 siang tadi sebesar 154.667.800 rupiah, dan hingga sore hari sudah disalurkan sebesar 147.910.000 rupiah atau sebesar 96%. Sementara sisanya 44% insya Allah disalurkan besok sampai dengan jam 2 siang. Bapak Ibu sekalian, perlu saya umumkan mengenai sholat Idul Fitri. Insya Allah kalau tidak ada halangan atau cuaca yang memburuk, akan kita laksanakan di lapangan bola Blok D Taman Setiabudi Indah dengan penceramah Dr. Andes Haji Bahrul Saleh Hasibuan MA. Sedang imam sholat adalah Dr. Andes Haji Abdurrahman Jamil. Tetapi kalau cuacanya memburuk, mungkin buru-buru kita pindahkan ke masjid Al-Mustafa ini. Bapak Ibu sekalian, kami himbau kepada kita semua, terutama yang mempunyai mobil atau kendaraan roda 4, khususnya panitia, pada malam hari raya kami mohon sedianya ikut takbir keliling start dan finish di Masjid Al-Musabihin ba'da sholat isya. Lalu ada berita gembira untuk kita bersama bahwa Bapak Ibu sekalian, ada seorang jemaah yang berinfak kepada kita sebuah villa di Brastagi. Villa tersebut di lokasi Villa Sibaya
dekat dengan hotel Sebaya. 2 lantai, 3 kamar, lengkap dengan perabot. Sebetulnya ini sudah diserahkan kita pada tahun yang lalu, tapi suratnya masih hilang, terisuh. Kami beberapa hari yang lalu, alhamdulillah saya ditelepon beliau bahwa suratnya sudah ketemu, kuncinya pun sudah ada. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan kita realisir pemakaiannya untuk kita bersama. Kiranya demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Musabbihin yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-29. Beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan salat tarawih untuk malam ke-29. Boleh jadi salat tarawih kita nanti adalah salat tarawih terakhir kita tahun ini. Tapi tidak ada juga yang dapat menjamin apakah umur kita sampai tahun depan sehingga dapat melaksanakan salat tarawih di masa-masa yang akan datang. Memang sebagai seorang muslim, setiap kali kita berada di penghujung bulan Ramadan, kita dihadapkan pada dua dilema. Di satu sisi, setiap dari kita yang disibukkan dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, ketika kita harus berpisah dengan Ramadan, pastinya ada perasaan sedih, pastinya ada perasaan rindu. Bulan yang begitu indah, bulan yang kita nanti-nantikan, kita sambut dengan kegembiraan. Sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Namun di sisi lain, lumrah apabila seorang muslim juga merasakan kegembiraan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika dia kembali ke fitrahnya. Itulah pada saat tanggung jawabnya, kewajibannya untuk berpuasa selama sebulan penuh telah berhasil dia laksanakan, sehingga pantaslah kalau kita juga merasakan kegembiraan. Para hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, sebagaimana sekitar kurang lebih sebulan lalu para penceramah sibuk mengajarkan kepada kita bagaimana langkah-langkah, cara-cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka di penghujung Ramadan tahun ini sudah sepantasnya kita bicarakan pada forum ini bagaimana kita mengakhiri Ramadan dengan akhir yang baik. Bagaimana kita berpisah dengan Ramadan dengan perpisahan yang baik, sehingga bukan hanya kita yang rindu kepada Ramadan, namun kita harapkan Ramadan juga rindu kepada kita,
sehingga kita dapat bertemu dengannya tahun depan. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai langkah penutup bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasul mengingatkan kita ketika kita berada di akhir Ramadan, hendaklah kita tetap diberikan Allah semangat istiqamah, semangat bersungguh-sungguh untuk mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat sikap mayoritas umat Islam zaman sekarang, justru mereka mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Belum lagi Ramadan berakhir, namun jamaah di masjid sudah berkurang. Belum lagi Ramadan berakhir, jamaah tadarus pun sudah tidak lagi yang ikut. Ini artinya mereka meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan meninggalkan mereka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, justru di momentum-momentum akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu muhasabah, mengevaluasi diri kita. Kalau tadi kita mendengar bagaimana Bapak Moderator sempat menjelaskan bahwa ada jadwal muhasabah, maka hal yang demikian patut untuk kita syukuri, karena tidak semua masjid menyediakan fasilitas untuk i'tikaf, qiyamul lail, bahkan muhasabah. Di awal Ramadan kita diingatkan target kita di bulan Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, sekaranglah momentumnya kita menilai apakah 28 hari yang sudah berlalu dari bulan suci Ramadan telah mampu membentuk karakter kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa itu takwa? Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal imanu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah, kata Ali, engkau takut kepada Allah, beriman kepada wahyu yang diturunkannya, engkau rela berapapun rezeki yang Allah berikan, dan engkau sadar serta terdorong untuk terus melakukan persiapan-persiapan dalam rangka menghadap kembali Allah ketika ajal menjemput. Nah, berdasarkan definisi takwa yang diajarkan oleh Ali, pantas kita bertanya, apakah 28 hari dari Ramadan sudah menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih takut kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan bukan karena tidak punya kesempatan, namun justru ketika kesempatan ada, kemampuan tersedia, namun kita tinggalkan karena kita tahu Allah melihatnya. Sudahkah 28 hari dari Ramadan menjadikan kita pribadi yang bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita? Sudahkah 28 hari Ramadan menjadikan kita sebagai pribadi yang bukan hanya rela akan rezeki yang diberikan Allah ketika rezeki itu mencukupi, namun ketika Allah uji kita dengan keterbatasan, kekurangan, maka kita yakin selama Allah adalah Ar-Razzaq, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Dan apakah 28 hari yang sudah berlalu dari bulan Ramadan mampu menyadarkan kita untuk terus melakukan persiapan ketika ajal menjemput? Kita tidak terkejut ketika ajal menjemput, kita tidak minta diundur, karena kita yakin idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Inilah yang pertama. Tetap konsisten, istiqamah, kerjakan ibadah yang tersisa sambil terus mengevaluasi amalan-amalan kita. Yang kedua, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan amaliyah kita di bulan Ramadan. Maka hendaklah bagi kita yang mampu di sini didefinisikan oleh Rasulullah, orang yang memiliki simpanan lebih dari kebutuhannya untuk makan siang dan malam dalam satu hari. Maka wajib bagi mereka untuk membayar zakat fitrah. Yang namanya zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal. Kalau zakat mal ada batas minimum, itulah nisab. Maka pada zakat fitrah, kalau orang punya simpanan lebih dari kebutuhannya untuk makan siang, makan malam, berarti apabila ada sisa, wajib baginya untuk berbagi kepada sesama. Farad Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa ta'matan lil masakin. Rasulullah memfardukan zakat fitrah sebagai media penyempurnaan penyucian ibadah puasa dan sebagai makanan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, termasuk di antara langkah kita menutup bulan suci Ramadan adalah dengan melaksanakan syiar-syiar hari raya. Hari raya Idul Fitri ini punya syiar. Bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah dengan tegas mengatakan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu sempurnakan bilangan-bilangan hari yang diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Kemudian hendaklah kamu memperbanyak takbir karena Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Dengan demikian kamu telah mampu mewujudkan tanda kesyukuranmu kepada Allah. Orang yang bertakbir khususnya di malam takbiran, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, di mana Rasul mengatakan, "Man ahya lailatal 'id lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub." Orang yang memperbanyak takbir di malam hari raya, maka Allah berjanji hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati-hati manusia akan mati. Maka pada hakikatnya seruan tadi dari kenaziran masjid dapat kita sambut dengan antusias, karena itu semua juga bagian dari syiar hari raya Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita pungkiri dalam merayakan hari raya Idul Fitri atau yang biasa kita sebut dengan Lebaran, saat ini sudah banyak ajaran-ajaran agama yang justru sudah bercampur dengan tradisi masyarakat. Ketika Idul Fitri semakin dekat, banyak orang menyerbu tempat-tempat pusat perbelanjaan. Kalau kita lakukan tradisi-tradisi ini semua dengan niat baik, dalam artian untuk menunjukkan, membesarkan syiar hari raya, maka insya Allah itu akan memberikan pahala kepada kita. Namun kalau kita melakukan itu semua hanya terbatas karena ikut tren, ikut orang lain, malu kalau tidak berbaju baru, maka walaupun modal yang dikeluarkan sama, tapi dua niat yang berbeda akan memberikan efek pahala yang berbeda pula. Orang yang sama-sama beli baju baru, kalau niatnya hanya ikut tren, maka tak dapat pahala. Namun kalau dia niatkan, sengaja saya beli baju baru
dalam rangka menunjukkan inilah nikmat Allah kepada saya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Mengamalkan hadis Nabi, innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala ibadihi. Sesungguhnya Allah senang kalau hambanya menunjukkan tanda nikmat Allah yang diberikan atasnya. Maka walaupun kita berbaju baru, dianggap itu semua dengan niat membesarkan syiar hari raya, bagian dari ibadah. Bapak-bapak, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk syiar hari raya salat Idul Fitri. Hukumnya sunnah muakkad, di mana disunahkan kita laksanakan di lapangan terbuka untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana organisasi umat Islam yang begitu indah. Maka hendaklah kita dapat ikut serta bersama mensyiarkan ini, ditambah lagi dengan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan penuh, kemudian dia tambah lagi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah memberikannya pahala seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Inilah yang ketiga. Yang keempat, termasuk langkah untuk menutup Ramadan adalah dengan memperkokoh silaturahim, saling bermaaf-maafan, saling menguatkan persaudaraan di antara kita. Fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka. Maafkanlah orang-orang yang pernah menzalimimu. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang lepas dari kesalahan. Kalau ada orang lain yang pernah menzalimi kita, ingatlah kita pun mungkin pernah menzalimi orang lain. Baik kita sadar ataupun tidak, Al-Quran tidak menyuruh kita untuk meminta maaf, tapi Al-Quran menekankan pentingnya memberikan maaf. Maafkanlah orang, maka insya Allah orang pun akan memaafkan Anda. Yang terakhir, termasuk di antara langkah untuk menutup Ramadan, hendaklah kita tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang kita dapatkan di bulan yang penuh keberkahan ini. Bukan hanya untuk kita terapkan 1 bulan ke depan di bulan Syawal, tapi jadikanlah nilai-nilai Ramadan sebagai khairuz zat, bekal yang paling baik. Kenapa? Karena bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa dalam bentuk nilai-nilai positif yang kita dapatkan dari ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Jadikanlah itu sebagai bekal kita dalam mengarungi 11 bulan ke depan sampai berjumpa kembali dengan Ramadan 1435 Hijrah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kata-kata indah yang pernah dikatakan seorang tokoh sufi. Laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman zada taqwa. Bukanlah hari raya itu pantas dijadikan sebagai hari kebahagiaan bagi orang-orang yang hanya memakai baju baru, tapi sesungguhnya yang paling berhak untuk bergembira di hari raya adalah orang-orang yang merasakan bahwa selama Ramadan nilai-nilai ketakwaan dalam dirinya sudah meningkat, bertambah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini semua dibuktikan kita mampu tetap melaksanakan, memakmurkan masjid kita, melaksanakan ibadah-ibadah dengan semangat yang sama. Walaupun di bulan lain Allah tidak memberikan obral pahala sebagaimana yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Bi'sal qaum la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang baru kenal apa kewajiban dirinya terhadap Allah, apa hak Allah atas dirinya, hanya ketika Ramadan datang. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat agar kita dapat menutup Ramadan
dengan perpisahan yang indah sehingga dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.